Kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Pimpin kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Kita mau mendaki gunung ya, daki-daki ya. Oke, dulu nanti kita yang berdiri pakai gerakan. Sekarang duduk dulu ya. Yuk kak, yuk.
Siapa yang mau lagi? Lagi. Ayo. Ayo. Ini kalau tidak disebut kelasnya pada malu-malu. Ayo. Yuk kelas. Yermia. Kalau baru kelas baru semuanya berdiri. Ayo kelas Yermia. Mana kelas Yermia? Kelas Yermia. Punya kakak.
bersaksi buat Tuhan kita yang sangat luar biasa. Oke, Mas Deborah, ya, bersaksi terus, bersaksi terus. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum itu kita akan mau mendengarkan dulu, minta maaf ya. Ada pengumuman, oke? Anak-anak, kalian sebentar lagi sudah masuk sekolah kan? Siapa yang mau masuk sekolah? Oh, semuanya ya. Oke. Nah, kita pada tanggal 19 Juli ini di hari Rabu, jadi minggu ini, minggu depannya lagi akan ada KKF Kids untuk menyambut tahun ajaran baru. Siapa yang mau datang? Ya, nanti kita akan melihat panggung boneka. Siapa yang suka lihat panggung boneka? Ya, jangan lupa ya, hari Rabu. Tuh, ada pengumumannya, nanti diumumkan di kelas masing-masing. Hari Rabu tanggal 19 Juli jam 4 sore. Jam berapa? 4 sore. Jangan telat ya. Bilang ke papa mama yang di sini dicatat ya. Hari Rabu tanggal 19 Juli jam 4 sore di gedung gereja. Jadi bukan di sini tapi di gedung gereja. Ya, terima kasih. Siapa mau datang? Oh iya, tulisannya ada souvenir menarik, ada hadiahnya loh. Yang datang tuh bonekanya banyak, ada beruang, kucing, kelinci, banyak sekali ya. Ajak mama papamu, mah antarkan aku untuk datang KKR tanggal 19. Oke? Ya, jangan lupa ya. Besok nanti ada pengumuman lagi ya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita
Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sudah siap. Siapa masih ingat firman minggu lalu? Oh, nggak masuk. Siapa yang masuk? Baru buka catatan. Siapa ingat? Oh, iya. Tugas seorang saksi itu adalah tema kita bulan ini. Ya, kalau bulan lalu kita sudah belajar apa itu saksi, setelah tahu seorang saksi itu apa, kemarin Joshua sudah jawab ya, mengingatkan saksi adalah seseorang yang melihat maupun mendengar maupun mengalami sebuah kejadian. Nah, kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus sudah mendengar, sudah mengalami, sudah melihat tentang kebenaran firman Tuhan, kita punya tugas. Tugas seorang saksi. Karena kita ini adalah saksi Kristus. Tugas seorang saksi itu bukan Miss Lanti yang nyuruh, tapi Tuhan sendiri. Kita buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang sudah dapat bilang haleluya. Haleluya. 1, 2, 3. 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 2 ayat ini kita kenal sebagai amanat agung. Ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan, memberikan tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itulah tugas seorang saksi. Ya. Kenapa? Sekarang Tante mau kasih firman cerita tentang tugas seorang saksi ini. Sebelumnya Tante mau tanya, siapa di sini yang pernah kedatangan tamu di rumah? Tamu di rumah. Semuanya pernah. Karena ada keluarga yang nggak mau nerima tamu, betul? Nah, ketemuannya di kafe aja, jangan di rumah. Oh, ya. Padahal zaman dulu ketemuannya yang Warmindo saja, gitu ya. Semuanya pernah nerima tamu. Kalau ada tamu, kira-kira seneng apa enggak? Tergantung tamunya, kata Bunga. Tergantung tamunya. Kenapa kok tergantung tamunya? Oh, gitu. Kalau nagih hutang nggak seneng, ya. Nah. Oh, gitu. Kalau ngasih uang seneng, ya. Padahal bayar utang itu kewajiban, betul? Nah, kalau punya utang loh, kalau punya utang, kecuali nggak punya utang ditagih ya nggak mau, ya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi yang tergantung orangnya, tergantung tamunya? Kenapa? Ya, harus nyewa polisi nanti kalau sudah datang ya. Oke. Tergantung orangnya. Nah, berarti ada 2 jenis tamu, betul? Satu tamu tak diundang, satu tamu yang diundang atau disukai, ya. Gitu. Nah, sekarang Tante mau tanya lagi. Kira-kira kalau kalian datang ke sebuah rumah, ke rumah teman kalian, kalian disukai nggak kedatangannya? Kok nggak percaya diri seperti itu?
Tata, kalau kamu main ke rumahnya Nevia, kira-kira apa yang di Nevia seneng nggak ya aku datang gitu? Oh, harus senang gitu ya. Siapa di sini yang percaya diri bisa bilang, oh tiap kali aku datang pasti semuanya pada suka. Oke, nah gitu dong. Anaknya Tuhan Yesus ya harus percaya. Oh, Joshua juga, Karin, oke, ya. Nah, ada dua jenis tamu. Tamu yang disukai dan tidak disukai. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi tamu yang disukai. Gitu. Karena apa? Karena kita punya tugas nih. Kita punya tugas sebagai saksi, tadi dikatakan dalam amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kalau kita tidak disukai, bagaimana kita bisa bersaksi? Betul? Nah, nangkep ya? Nangkep. Dalam Alkitab ada kurang lebih 40 perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus untuk memberitakan firman. Kenapa sih Tuhan Yesus suka perumpamaan? Ada yang tahu? Kata-katanya lebih jelas. Kemudian, terkadang juga dengan perumpamaan itu, kata-katanya lebih halus. Contoh, Tante mau ngasih tahu shalom. Ini contoh shalom, kamu di depan. Ini menarik perhatiannya Tante, ya kan? Shalom, kamu tuh yang rajin. Sakit hati nggak kalau langsung ditodong kayak gitu? Ya, di depan umum loh, Tante tuh ngatain aku kayak gitu. Padahal kan aku rajin, Tante aja nggak lihat aku pernah nyapu, ya kan? Nah, tapi kalau kita pakai perumpamaan, Tuhan Yesus pakai perumpamaan, bahasanya lebih halus, betul? Nah, karena zaman dulu itu, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu, terkadang kok dikasih tahu, mereka ngeyel. Karena apa, Joshua? Alasannya, sudah pinter, sudah tahu Alkitab, betul? Nah, jadi kalau dikasih tahu, ngeyel. Aku tuh udah tahu, kamu siapa? Gitu. Apalagi Tuhan Yesus lebih muda daripada orang-orang yang mengerti tentang Injil, tentang kitab Taurat ya waktu itu. Selamat datang, penari tambori. Yuk. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu perumpamaan. Coba dibuka. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Yuk. Alkitab elektroniknya dibuka hanya untuk Alkitab ya. Oke, Tuhan Yesus yang tahu. Sudah dapat? Oh, belum ya. Sudah? Yang sudah ketemu bilang haleluya? Oke. Judulnya apa? Judulnya apa? Oke. Sudah tahu ceritanya semua? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Karena ada yang belum, Tante mau ulang dari awal. Oke? Suatu ketika pada waktu Tuhan Yesus ini bersama dengan orang banyak, Tuhan Yesus memberitakan sebuah perumpamaan. Ada seorang penabur. Penabur ini kayak petani. Nah, pada waktu dia pergi, ada benih yang jatuh. Yang pertama, Tante dari sini ya, dibuka. Matius 13 ayat 4. Matius 13 ayat 4. Siapa mau bantu Tante? Baca dari depan ya. Dari Aiko. Matius 13 ayat 4. Satu ayat saja. Oke, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Benih yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Yuk, sekarang kita bukan berhalusinasi, membayangkan. Benih jatuh di pinggir jalan. Benih itu kecil apa besar?
jatuh di pinggir jalan. Nah, jalan itu banyak kendaraan, banyak orang lalu lalang kalau sekarang, betul? Apa yang terjadi dengan benih itu? Kalau sekarang wis mabur kemana-mana, betul? Ya, dikatakan burung memakannya sampai habis. Burung lihat benih, nah itu makanannya. Langsung ya ke artinya ya, di ayat 18. Yuk. Jesi yuk. Matius 13 ayat 18. 19 lanjut. Ayo, Karin. Tante ulang yang ayat 19 ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih itu menceritakan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan, tapi orang yang mendengar ini tidak mengerti. Kemudian datanglah iblis merampas firman itu. Jadi orangnya nggak paham apa yang difirmankan. Contoh, tante baru memberitakan firman Tuhan. Tapi kalian ngantuk. Kira-kira ngerti nggak? Kira-kira ngerti nggak apa yang diomongin tante? Nggak ngerti. Itu contoh. Tulis ya. Contoh. Ngantuk ya, mengantuk pada saat firman Tuhan. Kalau nggak ngerti karena ngantuk, setannya seneng, betul? Iblisnya seneng, yes. Satu orang nggak ngerti, ya. Tapi di sini nggak ada, di sini mah semuanya seger-seger, ya kan? Ya. Benih yang kedua, ayat 5 dan ayat 6. Bunga, ayat 5. Ayat 8, Shalom. Ayat 6, sorry. Akar. Oke, tante ulang ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang kedua itu jatuh di tanah berbatu. Untuk menumbuhkan sebuah padi diperlukan media berupa tanah. Benih, biji, kalau ada tanah, pasti dia bisa tumbuh dengan bantuan matahari, air, dan seperti itu. Kalian lebih jago ya daripada tante tentang hal seperti itu. Nah, tapi dikatakan tanahnya ini tipis. Kalau tanahnya tipis, akarnya nggak bisa sampai ke dalam. Sehingga waktu dia tumbuh, kena matahari, langsung layu. Artinya, Aurel, ayat 20. Lanjut, Lolita. Tante ulang ya, biar keras suaranya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi contoh,
Kalian datang sekolah Minggu. Datang sekolah Minggu. Senang enggak dengar firman Tuhan? Senang. Senang memuji Tuhan. Ketemu teman-teman bisa sharing, senang ya. Tapi ketika teman kalian ada yang datang ke rumah pagi-pagi, yuk renang. Kalau renang kan enaknya pagi, betul? Kalau siang panas, gosong, ya. Ya nanti hitam kulitnya, tergoda. Akhirnya tidak datang deh sekolah Minggu. Misalnya, enggak, aku mau sekolah Minggu dulu, nanti aku nyusul, gitu. Ya sudah, kalau kamu mentingin sekolah Minggu, kita nggak temenan lagi. Nah, udah kalau diancem-ancem kayak gitu repot. Betul? Duh, kok betul? Ya, tapi di sini nggak ada. Semuanya rajin sekolah Minggu, ya kan? Nah, oke. Benih yang ketiga. Matius 13 ayat 7. Yuk, Joshua. Oke, tante ulang ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Pada waktu seorang petani ini menanam padi, yang tumbuh nggak cuma tanaman padi, pasti ada rumput-rumput di sekelilingnya, betul? Ya, Kak, siapa di sini yang udah pernah menanam pohon atau tanaman gitu di rumah? Oke, ya. Aiko rumahnya Opa banyak tanaman ya. Oke. Nah, sip. Kalau menanam pohon, menanam tanaman, tanduran bahasa Jermannya ya, itu yang tumbuh nggak cuma pohon yang kita inginkan. Pasti di sekelilingnya juga ada rumput-rumput yang tumbuh, betul? Nah, padi juga gitu, yang tumbuh nggak cuma padinya, tapi juga rumput-rumput di sekeliling padi itu. Nah, perumpamaan ini itu nggak cuma rumput, tapi semak duri. Jadi benihnya ini tumbuh jadi pohon, tapi semak-semak di sekelilingnya juga tumbuh. Akhirnya menghimpit. Tahu menghimpit? Menghimpit, menekan, kalah benihnya, tanamannya dari benih yang benar ini kalah. Artinya ayat 22. Kevin, yuk. Yuk. Nggak apa-apa, yuk. Astaga. Iya, sudah betul. Diulang Kevin ayat 22 yuk pelan-pelan. Yes, tante ulang ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini artinya, jadi firman Tuhan itu didengar, bertumbuh, tapi ketika dia sudah tumbuh, banyak godaan-godaan. Contoh, ada anak lahir di keluarga Kristen, orang tuanya Kristen. Setelah besar, menikah. Setelah menikah, ternyata ada godaan. Suaminya mau naik pangkat, tapi ada syaratnya.
harus pindah agama. Nah, itu contoh godaan kekayaan dari dunia. Mau kaya? Siapa di sini mau kaya? Nah, tapi ada syaratnya. Contoh, pindah agama. Mau? Enggak mau, ya. Itu contoh, ya, contoh. Ditulis ya. Apa nih? Pindah agama ya. Pindah agama. Pindah agama ini enggak cuma soal kekayaan, tapi yang kemarin waktu retret, pasangan hidup, betul, pacaran beda agama, ya. Ini juga termasuk semak duri. Udah tahu agamanya beda, masih aja diterjang, ya. Orang kalau udah pacaran, itu ujung-ujungnya pasti pengen menikah. Padahal menikah beda agama itu enggak boleh, enggak bisa. Ya, beda perahunya, beda kalungnya kalau Tante Wanti bilang, ya. Ini yang dimaksud semak duri. Benih yang keempat jatuh di mana? Tanah yang baik. Wah, sudah tahu ya. Oke, yuk. Ayat 8. Tasya, dipinjemin sebentar? Ya. Oke. Matius 13 ayat 8. Oke. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, di sini udah jelas ya. Benihnya tumbuh di tanah yang baik, otomatis dia bertumbuh, berakar, berbuah-buah yang banyak. Ya, artinya, belakang yuk, Afiska. Ayat 23. Ya, artinya sudah jelas ya. Yang ditaburkan itu adalah firman. Firman kalian dengar, hati kalian itu adalah hati yang sudah digemburkan oleh Roh Kudus. Gembur, bener ya? Gembur ya? Tanah yang gembur ya. Jadinya firmannya bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, berbuah. Buahnya manis apa sepet? Harus manis. Karena buah ada yang pahit, betul? Tahu buah wojo? Buah wojo itu warnanya hijau yang di pinggir jalan yang gede-gede gitu. Menarik ya. Kan glowing gitu kan kulitnya. Tapi ternyata itu pahit loh. Nggak enak lagi. Beracun itu mungkin ya. Pahit. Namanya buah wojo ya. Jadi anaknya Tuhan Yesus berbuah. Tapi berbuah yang manis, karena hanya buah yang manis yang bisa dinikmati. Gitu. Inti dari perumpamaan ini adalah ada 4 jenis orang yang mendengar firman Tuhan. Dan Tante percaya anak-anak di Yokobet ini adalah jenis yang keempat. Amin. Yang mendengar firman Tuhan, tanah hatinya adalah tanah hati yang subur, yang firman itu boleh berbuah, bertumbuh, berbuah, manis, dinikmati banyak orang. Nah, tugas kita adalah menyaksikan firman itu tadi. Kita sudah belajar ada 4 jenis. Ketika kalian datang ke rumah teman, ke rumah saudara, mungkin ada sebagian yang tidak suka dengan kedatangan kalian. Kayak ya saudara sih, tapi beda agama. Ada yang saudaranya beda agama? Ada ya? Tante Wanti juga ada saudara beda agama. Ada yang biasa saja, tapi ada juga yang menolak untuk berjabat tangan dengan tante. Saudara lo itu jabat tangan, ada. Tapi tidak apa-apa. Karena tugas kita adalah sebagai saksi. Mau disukai atau tidak disukai, mau dibenci atau disukai,
tugas kita tetap menyaksikan firman Tuhan. Apapun jenis tanahnya, taburkan terus. Apapun jenis orang yang kalian temui, teman kalian karakternya seperti apa, tante dia tuh ngayalan, rapopo. Biarin aja. Tugas kita adalah menyaksikan firman Tuhan. Itu mau bertumbuh, mau berakar, itu sudah bukan tugas kita. Tugas kita hanyalah menyaksikan firman Tuhan. Mungkin nggak lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan kita. Sudah lulus kemarin ya? Sudah dapat sekolah? Puji Tuhan. Besok masuk sekolah pertama. Ya, MPLS, oke? Lewat perbuatan kalian, ya. Di kelas yang baru, teman-teman yang baru, ya. Saksikan tentang firman Tuhan lewat perbuatan. Mengerjakan tugas tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nggak usah pilih-pilih teman, ya. Berteman itu sama siapa saja, tapi kita harus memilih-milih kepribadiannya. Betul? Ada yang negatif, ada yang positif. Kita sudah belajar bulan lalu ya. Oke? Harus punya filter. Saksikan tentang firman Tuhan lewat perbuatan kalian. Masalah bertumbuh atau enggak, berakar atau tidak, berbuah atau tidak, kita baca di 1 Korintus 3 ayat 7. 1 Korintus 3 ayat 7. Sudah? Siapa yang sudah dapat bilang haleluya? Oke, 1, 2, 3. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang memberi pertumbuhan siapa? Allah. Tugas kita itu hanya menabur, menanam. Mau bertumbuh atau tidak, itu sudah urusannya Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada setiap hati yang mendengar. Seperti tante saksikan firman Tuhan, kita sama-sama belajar. Tapi didengar atau tidak, diingat atau tidak, tante tidak tahu. Betul? Itu sudah tugasnya Tuhan. Untuk memberikan pertumbuhan kepada setiap hati yang mendengar tentang firman Tuhan. Tugas kita hanyalah menyaksikan, menabur benih firman, menanam, dan jangan bosan-bosan. Mulai sekarang saat kalian mendengar firman Tuhan ini, sampai dikatakan setialah sampai mati, sampai kalian punya kehidupan rumah tangga sendiri, ya, punya lingkungan yang lebih luas. Saksikan tentang firman Tuhan. Jangan sampai kita malah jadi ikut-ikutan dari 3 jenis tanah ini. Kita harus bertahan menjadi tanah yang baik. Jadi kita mendengar, tapi kita juga menyaksikan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2. Ketika tante ngomong kayak gini, tante nggak cuma ngomong ke kalian, tapi tante juga ngomong ke diri tante sendiri. Jadi ketika kalian bersaksi, itu kalian nggak cuma menceramahi, atau nggak cuma menggurui teman kalian, enggak. Tapi firman itu juga mungkin bakalan kena ke diri kalian sendiri. Mau jadi saksi? Harus mau. Itu tugasnya kita di amanat agung yang sudah Tuhan Yesus berikan. Yuk, kita baca ayat masnya. Dari Roma ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika kalian bisa jadi saksi yang baik, memberitakan firman Tuhan lewat perbuatan kalian, tante yakin tidak akan ada yang menolak kedatangan kalian. Karena kalian membawa kabar baik. Milih mana? Memberitakan kabar baik atau kabar buruk? Memilih kabar baik otomatis.
Orang-orang nggak ada yang mau mendengar kabar buruk. Siapa yang mau mendengar kabar buruk? Siapa yang mau mendengar kabar duka cita? Kalau boleh milih, semuanya milih mendengar kabar yang baik. Nah, tugas kita adalah membawa kabar baik. Dan ketika kita membawa kabar baik, percayalah, di surga itu bersuka cita. Karena kita nggak tahu, siapa tahu lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, jiwa-jiwa diselamatkan. Kita nggak perlu tahu besok dia jadi apa, dia bertumbuh apa enggak, kita nggak perlu tahu. Yang penting kita menabur terus, yang penting kita bersaksi terus. Bisa? Sama-sama belajar, oke? Oke? Ya. Salah satu contoh adalah lewat pelayanan. Di sini sudah ikut pelayanan semua ya? Sudah ikut pelayanan. Kemarin Tante sudah ngobrol sama Kak Galvani. Nanti Tante follow up ya. Masih belajar keyboard di sini sama Tante Ana kan? Oke, sip ya. Kemarin Tante sudah ngobrol sama Kak Galvani tentang perkembangannya Joshua, karena kan diharapkan juga bisa melayani di sini kan, otomatis di kids dulu seperti itu. Nanti gitu. Jadi nggak cuman belajar toh, tapi kita juga melayani. Oke? Iya dong. Ya, bisa ya. Oke. Tapi itu nanti Tante follow up dulu ya, karena yang kasih jadwal itu Kak Galvani. Oke. Yang sudah tamborin? Oke. Yang ikut pelayanan WL Singer? Mungkin belum WL, masih Singer? Sudah? Oke, sip. Siapa yang belum ikut pelayanan? Kevin? Vanessa? Shalom sudah? Sudah. Aiko? Belum. Pelayanan? Belum. Oke. Ada yang belum rindu pelayanan? Karena lewat pelayanan kita juga bisa bersaksi. Ada yang mau jadi guru sekolah minggu? Asik, yes. Sudah ada calon satu guru sekolah minggu cowok ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pelayanan kita belajar bersaksi ya. Bisa? Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Besok di kelas Timotius, yang naik kelas bulan Agustus mungkin kita akan pindah ke Timotius. Nah, enggak semuanya. Yang naik SMP, yang naik kelas 7, itu pindah ya. Yang tinggal kelas, yang masih kelas 6, jangan khawatir. Nanti kan dapat teman baru ya. Dan masih ketemu juga ya, puji-pujiannya juga sama di gereja. Oke? Oke, bisa ya. Di kelas yang baru tetap harus semakin menyala-nyala. Tadi Tante nggak bisa nemenin di gereja waktu puji-pujian, tapi Tante percaya kalian semangat kan puji-pujiannya? Semangat banget, sip, puji nama Tuhan. Oke, cukup sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang meneguhkan firman yang sudah ditaburkan, Roh Kudus yang menguatkan kita semua. Ya, yuk kita mau tutup dalam doa. Tante mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa karena besok kita juga sudah mulai masuk sekolah ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan yang memberitakan firman-Mu, memberitakan kabar baik-Mu. Apapun jenis tanah yang kami hadapi, kami rindu untuk kami tetap setia Tuhan menaburkan kabar baik itu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau besok pagi anak-anak-Mu Tuhan sudah memulai aktivitas belajar Tuhan di sekolah, kiranya Tuhan Engkau yang memampukan kami di tempat yang baru, di sekolah yang baru, kami boleh tetap memuliakan nama-Mu. Lewat perbuatan kami, lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu di kelas Jokobed ini Tuhan, melewati masa-masa sekolah mereka Tuhan dengan penyertaan-Mu. Dan kembalikan Tuhan minggu depan untuk kami boleh bersama-sama lagi berkumpul Tuhan. Lebih banyak lagi Tuhan murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang hadir Tuhan untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.